Salam sehat, salam sejahtera sedulur. Sehat selalu dalam segala pilihan aktivitasnya. Ini sebulan yang lalu, ini masih rerumputan, tetapi ini sudah mulai berubah hijau, royo-royo, dengan beberapa tanaman percobaan, yaitu pepaya, cabai, melon, kacang hijau. Ini sedulur ya, ini sudah mulai ada buah, ada tomat. Nah, apa artinya ini sedulur? Ini dia sharingnya, kita simak dan jangan di skip. Berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan pengalaman. Sharingnya ini adalah sedulur, ketika ada sebuah peluang, kita tentu bisa menggunakan metode pragmatis dengan melihat apakah peluang itu spesifik, sederhana. Kedua, apakah peluang itu bisa diukur, measurable atau tidak. Secara teknis, secara manajerial bisa nggak diukur. Yang ketiga, bisa nggak achievable, dicapai, diraih. Ya, jangka pendek, jangka menengah. Lalu kemudian reasonable, masuk akal enggak untuk dikerjakan. Dan sedikit banyak sederhana enggak analisa masalahnya. Nah, kalau dia measurable, achievable, dan reasonable, berarti applicable, bisa diaplikasikan. Lalu dilihat kerangka waktunya. Tanaman di sini itu tanaman jangka pendek, maksimal 3 bulan sudah mulai panen seperti cabai, 6 bulan sudah dibabat alas, tanam baru. Kemudian ini kacang hijau, 2,5 bulan udah mulai. Lalu kemudian melon 45 hari ke 60. Nah, artinya apa? Ada kerangka waktu untuk bisa melihat tahap demi tahap pencapaian yang kita lakukan. Demikian juga dengan pelihara ayam. Jadi saya sudah mengambil 2 jurusan di lokasi ini. Jurusan beternak ayam dan jurusan berkebun. Dan relatif sebulan yang lalu ini relatif masih rerumputan. Ya, baru coba-coba. Dan sekarang semua sudah bisa dibuat indikator pencapaiannya. Kinerjanya seperti apa? Artinya apa itu sedulur? Artinya adalah ketika ada potensi, ketika ada peluang berarti ada potensi. Dan ketika ada potensi berarti ada prospek. Lalu siapa yang melakukan? Kalau kita harus dorong dengan modal, hati-hati. Ya. Modal besar, modal finansial belum tentu jadi. Kenapa? Karena kita tidak punya pengetahuan dasar tentang apa yang kita kerjakan. Kita belum punya pengalaman teknis bagaimana melakukan pekerjaan itu dari waktu ke waktu hingga ke finalnya. Sehingga kita tahu persis masalah apa yang kita sedang alami, masalah apa yang sedang dihadapi, dan bagaimana mencari solusi dari potensi-potensi diri sendiri, potensi lingkungan, potensi eksternal, sehingga itu kita ramu dalam sebuah perilaku dan pola pikir manajerial. Dan pada akhirnya pencapaiannya seperti ini. Jurusan beternak ayam relatif saya sedikit banyak secara teknis 60% sudah tahu. Cuma ketika mau naik kelas dengan aroma bisnis, berarti saya mengukur diri dulu. Pengetahuan dasar saya sudah punya, pengalaman dasar sudah punya. Tapi begitu mau didorong dengan modal, berarti saya harus hitung berapa potensi biaya tetap maupun biaya variabel. Supaya saya tahu persis bagaimana dengan uang yang minim bisa menghasilkan hasil yang lebih
maksimal. Oleh karena itu artinya apa? The man behind the business, orang di belakang dari setiap potensi, dari setiap peluang harus melihat dirinya dulu. Dia punya pengetahuan dasar enggak tentang apa yang dilakukan? Dia punya pengalaman enggak tentang apa yang dilakukan? Ada perbandingan enggak dengan jenis bisnis sejenis? Lalu kemudian apa parameter, apa alat ukur pencapaian dari setiap nilai Rp1 yang kita lakukan? Karena bisnis berarti adalah menyelamatkan setiap Rp1 untuk bisa menghasilkan 1 juta. Oleh karena itu, ini adalah saya dalam proses laboratorium belajar dan saya sudah melihat bau duit ada di dunia berkebun. Apalagi kalau lahannya cukup luas. Nah, saya melihat lahan adalah potensi. Air adalah potensi. Tapi kemudian selain pola pikir, selain finansial tadi, non finansial berarti adalah orang. Kapasitas orang, kompetensi orang. Pola pikirnya seperti apa? Kalau membuang duit gampang, membelanjakan duit jadi barang, jadi peralatan, jadi apa gampang. Tapi how to get the more yield, the more income, bagaimana mendapatkan pendapatan yang lebih jauh, itu adalah persoalan bisnis yang harus memang dianalisa metode dari operasional bisnis itu, supaya kita tahu persis apa langkah yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak banyak. Efisiensi dan efektivitas adalah dua kata kunci dalam sebuah perilaku bisnis. Makanya seperti saya bilang, untuk sementara ini saya berbuat salah dulu dengan semua uji coba ini. Saya membuat pupuk organik cair dulu dengan semuanya, ya. Saya mencoba menggali tanah, meraciknya, meramunya dan lain-lain. Kenapa? Karena itu adalah pokok bahasan pertama ketika kita berkebun, jenis tanah. Lalu kemudian seperti saya bilang, saya tidak membakar setiap sampah rumput yang ada di sini, termasuk itu kayu-kayu lapuk. Saya olah. Nah, artinya apa? Saya sedang menaikkan kapasitas saya untuk pada akhirnya siap untuk naik kelas berkompetisi, supaya ketika ada investasi tambahan, ada pengeluaran modal tambahan, berarti return on equity, return on investment, tingkat pengembalian investasi maupun modal itu mulai terukur. Karena tadi analisa pertama adalah SMART, ya, SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, dan punya kerangka waktu. Sehingga ketika ada modal finansial, setelah didorong oleh kapasitas modal non finansial, yaitu orang, pengetahuan, pengalaman, keterampilan teknis, dan cara memandang sebuah masalah, metode menyelesaikan masalah, saya yakin setiap orang yang diberikan peluang dan memanfaatkan potensi, maka dia akan bisa mencapai indikator-indikator pencapaian bisnis yang lebih bagus. Ini refleksi saja sedulur dari dua subjek belajar yang sekarang saya tekuni. Salam sehat, salam sejahtera, terus belajar, karena rasa ingin tahu itulah yang akan membuat kita tidak perlu mengeluarkan modal besar dalam bentuk uang. Tapi dengan kapasitas non finansial, maka modal yang mengikut dari belakang itu akan mendapatkan hasil. Sehat selalu.